Selamat datang di kuliah pengantar kolaborasi keilmuan. Kali ini kita akan bicara membangun motivasi dalam kerjasama dan kolaborasi. Materi ini adalah materi pertama dari rangkaian perkuliahan kolaborasi keilmuan secara online. Capaian pembelajaran dari perkuliahan kali ini adalah mahasiswa Anda diharap mampu menjelaskan latar belakang dan pentingnya karakter, motivasi kerjasama, dan kolaborasi interdisiplin. Ada dua topik penting ya dalam bahan diskusi kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, terkait pentingnya membangun karakter kerjasama dan kolaborasi. Yang kedua, motivasi membangun kolaborasi interdisiplin. Ya. Kita berangkat dulu pada bahasan pertama terkait pentingnya membangun karakter kerjasama dan kolaborasi. Nah, seperti yang sering disebut-sebut ya sekarang ini di banyak media, kita memasuki pada sebuah masa era baru, yaitu yang disebut dengan revolusi industri 4.0. Ada juga yang menyebut dengan istilah revolusi sosial society 5.0 ya. Ada banyak penyebutan terkait dengan sebuah masa baru yang akan kita hadapi yang penuh dengan disrupsi ya. Nah, disrupsi ini banyak sekali menyebabkan pekerjaan-pekerjaan bahkan dikatakan pekerjaan itu akan hilang ya. Ada lagi yang mengatakan bahwa di era disrupsi seperti sekarang ini, tidak ada satupun permasalahan yang bisa dipecahkan hanya dari satu aspek keilmuan. Saya memberi contoh pandemi saja. Pandemi tidak bisa dipecahkan hanya dari kacamata ilmu kesehatan. Pandemi harus dipecahkan juga dengan perspektif sosial. Nah, ini yang kemudian menjadi latar belakang betapa pentingnya kita memulai sebuah kolaborasi antar keilmuan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang semakin rumit di masa disrupsi ke depan. Bagaimana kita akan bergerak di era 4.0? Kita harus masuk dari 4 aspek ini. Yang pertama, kita harus meluruskan pemikiran kita, state of mind kita. Kemudian kita harus bisa merumuskan visi kita secara jelas. Kemudian kita harus punya pelaksanaan aksi yang jelas. Dan terakhir, baru kita bisa beranjak pada apa itu yang disebut dengan istilah kolaborasi atau collaboration. Nah, dalam pemikiran kita, ya seringkali kita digiring ya dengan sebuah pemikiran ketika kita akan bekerja, itu lakukanlah pekerjaan ya dengan sepadan dengan upah ya, kadang-kadang ada seperti itu. Kita disuruh bekerja, semakin banyak kita bekerja, maka semakin banyak reward yang diterima. Nah, pemikiran dasar seperti itu yang kita kaitkan dengan etos kerja kita perlu kita rubah di era sekarang ini. Kita tidak lagi bisa berbicara bahwa kita melakukan pekerjaan terbaik saja, tapi kita akan perlu juga sebuah motivasi yang kuat untuk melakukan pekerjaan itu. Melakukan pekerjaan terbaik itu menjadi sebuah keharusan, karena di era sekarang pekerjaan yang baik saja tidak cukup, apalagi yang standar ya. Karena tadi nanti akan ditambahkan dengan kolaborasi itu ya. Kemudian yang kedua, harus ada motif kuat ya, rasa percaya diri. Yang sebenarnya itu bisa kita gali dari niat ya, atau bisa kita sandarkan pada ajaran-ajaran keagamaan kita. Kita sudah banyak mengenal ya konsep-konsep di dalam keagamaan kita ya, seperti
keikhlasan, keihsanan ya, yang bisa kita jadikan sebuah motivasi untuk kita jadikan sebagai pendorong atau penggerak dari etos kerja kita. Nah, kalau motif kita sandarkan kepada Tuhan, maka akan muncul percaya diri, ya, karena di belakang kita adalah Tuhan, ya, dan kita bekerja bukan semata-mata untuk diri kita dan untuk diri manusia, ada hal yang lebih besar daripada itu. Sehingga upah tidak lagi menjadi makna kita dalam bekerja semata-mata, tapi juga kita mempunyai berkah, ya, dan keikhlasan. Nah, ini modal utama nantinya untuk kita beranjak menuju ke arah kolaborasi, ya. Jadi sikap mental dan karakter kita harus disiapkan dahulu melalui pemikiran ihsan atau the spirit of ihsan ini. Nah, kemudian dari awal motivasi atau niat itu tadi awal, kita akan bisa kemudian memiliki sebuah visi dalam era sekarang, yaitu visi kita tidak sekedar untuk diri kita, tapi harus diarahkan pada memberdayakan orang lain dan memberikan sebuah pencerahan terhadap masyarakat, to empower and to illuminate. Sehingga dengan motivasi yang lebih besar seperti itu, kita akan memiliki lebih banyak kesempatan, ya, untuk kemudian bekerja di berbagai bidang dan bekerja sama dengan orang lain. Nah, untuk itu saya rasa kita harus menentukan dulu tujuan kita, ya. Nah, kalau kita kemudian hanya berangan-angan saja tanpa menentukan tujuan kita, maka itu yang dikatakan bahwa kita tidak punya visi, ya. Visi intinya adalah tujuan. Nah, bagaimana untuk kita merumuskan visi kita? Nah, ini ada singkatannya SMARTER ini, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7, ya. Yang pertama harus spesifik, ya. Tujuan kita harus spesifik. Yang kedua harus terukur. Yang ketiga harus attainable atau dapat dicapai. Kemudian harus realistis, ya. Attainable dan realistis hampir sama, ya. Ini artinya harus ada di dalam kenyataan dan bisa diraih. Kemudian harus mempunyai sebuah timeline dan kita menjalankannya secara exciting, ya. Karena segala sesuatu yang dijalankan dengan kesenangan itu pasti akan menghasilkan hasil yang baik. Dan tentu saja nanti akhirnya akan ada reward, ya, yang kemudian bisa kita bayangkan di dalam. Nah, melalui semangat SMARTER ini, ya, di mana kita mensafekan tujuan kita, kemudian tujuan itu harus terukur, realistis, ya, kemudian kita menentukan tenggang waktu, kemudian atau dijadwalkan, ya, dan kita menjalankan dengan senang hati, insya Allah nanti reward itu akan ada. Nah, di dalam kita merumuskan visi, ya, ini visi organisasi, atau kita katakan visi bersama, ya, itu yang disebut visi organisasi, institusi itu sebenarnya adalah visi bersama, dan kita selaraskan dengan motivasi pribadi, ini adalah sesuatu yang penting sehingga kita akan dapat mencapai tujuan dari apa yang kita inginkan dari kita berkolaborasi itu sendiri. Nah, kenapa motivasi dan visi ini penting, ya? Bahkan perlu dituliskan. Ya, ini ada sebuah penelitian dari Mark McCormack, ya, dari Harvard Business School, sebuah penelitian yang terkait dengan proposal hidup, artinya dia menuliskan apa yang ingin dicapai dan visi dia, ya, ke depan, ya. Nah, ini dia membuat penelitian bahwa dari sebuah masyarakat, ya, yang diperoleh sebuah angka bahwa 3% itu dari orang yang mengikuti penelitian dia memilih proposal hidup yang jelas yang tulis. 13%-nya punya proposal hidup tapi tidak ditulis. 84% tidak punya proposal hidup yang jelas, ya. Ternyata, ya, setelah 7 tahun kemudian dari hasil pengamatannya, ternyata 13% orang
yang memiliki proposal hidup jelas dan ditulis itu penghasilannya 2 kali lipat dari 84%. Dan 3% orang yang penghasilannya 3% orang itu penghasilannya 10 kali lipat dari yang 84% tadi. Artinya kenapa? Apa ini artinya? Artinya kita butuh bahwa visi dan motivasi kita itu dituliskan, ya, dituliskan agar kita tidak lupa dan kita jelas tujuan dari hidup kita. Nah, penulisan ini penting nantinya untuk memperkuat tujuan kita yang nantinya bisa kita lakukan secara berkelompok, ya. Nah, satu hal yang penting adalah kolaborasi, sinergi dalam berkolaborasi. Sinergi itu melibatkan 3 unsur, ya, yaitu people, orang, yaitu komunitas itu sendiri, orang di dalam komunitas itu harus punya mindset, vision, komitmen, dan karakter moral yang sama. Kalau dalam komunitas itu orangnya boleh bermacam-macam, tapi visi, komitmennya, dan karakter moralnya harus yang sama. Bisa kita bayangkan seandainya kalau misalnya ini di dalam gambar ini kita lihat sedang tarik tambang, ada satu orang yang karakter moralnya misalnya kurang, ya, dia tidak mau ikut menarik, ya sudah, yang menarik satu orang saja, saya hanya santai-santai di belakang, maka bisa dipastikan bahwa tim itu akan kalah. Ya. Sama juga visi, ya, visinya dia ternyata dia tidak satu arah, ya, dia berada di arah yang salah, ya, maka justru dia bisa memenangkan lawannya. Nah, ini penting. Nah, tempat itu harus kita lihat, ya, di dalam sebuah tempat selain komitmen itu sendiri pada suatu hal yang sama, perlu saling melengkapi, ya. Bisa orang berbeda-beda kemampuannya, ya. Bisa orang memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda. Tapi bila saling melengkapi, maka tujuan maupun visi yang kita tetapkan tadi bisa tercapai, ya. Kemudian yang terakhir waktu, ya. Waktu artinya momentum yang harus kita lakukan bersama-sama dalam suatu kelompok itu harus sama, ya, atau istilahnya harmonis, ya. Sehingga kalau tarik tambang itu harus ada yang memberikan sebuah aba-aba, ya. Sama di dalam sebuah organisasi atau kelompok itu juga harus ada yang memberikan aba-aba karena ini terkait dengan waktu itu tadi, ya. Jadi people, place, time itu 3 unsur yang harus kita perhatikan di dalam melakukan sinergi dalam berkolaborasi. Nah, kemudian kita sebagai penutup mungkin sedikit saya sentuh terkait dengan motivasi membangun kolaborasi interdisiplin. Sebenarnya kalau kita bicara kolaborasi, kenapa kita harus bicara kolaborasi? Karena sebenarnya kolaborasi itu sesuatu yang menjadi nilai dari masyarakat dan negara kita. Kalau kita lihat di sila ketiga Pancasila kita itu Persatuan Indonesia, artinya sebenarnya kita disuruh bersatu berkolaborasi. Dan di dalam masyarakat kita punya sebuah nilai, yaitu gotong royong. Nah, ini modal yang luar biasa untuk kita kolaborasi. Jadi sebenarnya tanpa harus ada misalnya isu 5.0 atau didorong-dorong oleh orang lain, kolaborasi sebenarnya sudah terinternalisasi dalam diri kita, hanya perlu kemudian kita gerakkan dengan sebuah motivasi yang kuat dari setiap individu dalam hal mencapai tujuan bersama. Jadi saya rasa ini yang penting, yaitu motivasi pertama dulu untuk mencapai sebuah kolaborasi, harus ada motivasi yang kuat dari individu, dan harus ada visi yang sama. Nah, tugas Anda nanti setelah melihat MOCC ini, Anda bisa menuliskan motivasi dan tujuan Anda masing-masing. Terima kasih. Selamat bertemu kembali.